Gue dibungkam perkara gue rakyat. Apakah gue gak berhak untuk berbicara tentang politik? Apakah gue juga gak berhak untuk berbicara apa aspirasi gue? Gitu ya. Semua ini memang sedang tidak baik-baik aja. Gue tahu itu ya. Dan gue sebagai rakyat harusnya berhak untuk menyuarakan apapun. Apalagi suara gue di sosial media itu sepertinya tidak se-eksplisit dan sekeras yang lain. Tapi kenapa harus gue? Kenapa harus gue? Bosen gitu. YouTube kehack 3 kali, IG sekarang kedua gitu ya. Mungkin yang belum pada tahu, gue sempet posting di mana gue ditawarin something untuk positive thoughts tentang kanan. Kurang lebihnya gue bilang kayak, gue gak butuh karena gue udah kaya. Kata-kata mana yang salah di situ? Kata-kata apa yang salah dengan gue bilang gue kaya? Gue memang gak punya Ferrari, Richard Mille, tapi gue ngerasa gue kaya, so what? Pasti kata-kata itu yang mungkin membuat orang-orang di atas itu panas. Ya sama seperti mereka. Yang mungkin mereka tidak melakukan hal-hal yang seburuk itu, mungkin. Tapi dengan narasi-narasi yang nyebelin. Gue rakyat bro. Kasarnya kalau mau flexin gak ada yang rugi. Tapi mereka. Yellow the people in the world. Ya gue cuma ngomongin poin nih, gue ke band. Awalnya tidak permanen, jadi tinggal gue appeal. Tapi akhirnya kesuspend lagi. 2 kali gue appeal, akhirnya permanen band. Cuman gara-gara postingan why mungkin. Atau postingan gue di grup IG yang sudah jelas narasinya tidak se-eksplisit yang lain. Ya mungkin ada baiknya juga gitu untuk meredam gitu. Meredam boleh tapi bukan membungkam. Buat apa ada banyak sosial media kalau ujung-ujungnya kita gak bisa berbicara. Cerita sedikit, dulu gue sangat vokal sekali gitu tentang apa yang terjadi gitu ya di negara ini. Tapi ada salah satu momen di mana gue pernah nemenin orang nomor 1 di Indonesia gitu ya bro. Dan gue sendiri yang ngebagiin tabungan untuk orang yang kena korban gempa di Lombok waktu itu 2018 apa 19 awal ya. Lu masih bisa cek video gue itu. Jelas-jelas gue di situ menyaksikan gue membagikan, dan jelas-jelas gue di situ juga melihat kondisinya hancur hancur total. Dan warga yang ada di sana itu dibagikan buku tabungan gratis untuk pembangunan ulang rumah-rumahnya yang kena gempa waktu itu di Lombok. Gue ikutan ngebagiin, ikutan datang, ikutan hadir. Dan ada juga mandat dari orang nomor 1 pun tidak dipungut biaya. Jelas, itu sangat jelas. Tapi seminggu atau 2 minggu kemudian dikorupsi. Diadakan potongan setiap pencairan uang tersebut. Gua yang ikutan terjun di situ waktu bencana alam itu ngerasa terhina, ngerasa diludahin. Kan anjing gitu loh. Orang tuh lagi kena bencana alam men. Bencana alam itu udah sekitar 5 tahun yang lalu. Gimana kita gak berpikir negatif terus sama hal-hal yang terjadi sekarang? Dari cerita gue tadi, di momen itulah gue berpikir gue semakin mengibarkan squee living, hal-hal yang santai. Karena terlalu banyak toksik di atas sana gitu. Dan sudah banyak hal kecil yang dilakukan gue sebagai ya rakyat dengan skala sekecil itu untuk membuka tangan ke sesama warga yang lebih membutuhkan. Tapi hasilnya dari momen itulah gitu ya, gue beneran terjun, membuka mata gue untuk memang ada something yang gak bisa dirubah. Dan itu terjadi sampai sekarang yang kondisinya semakin parah gitu bro. Gue gak ngomong dengan kejadian itu gue malas lagi untuk bersuara atau apa segala macam. Cuman justru karena momen itulah ada suatu wadah terbuka yang cocok buat gua untuk meredakan warga juga, untuk membuka mindset warga yang lain juga untuk tetap santai. That's why kenapa gue selalu mengibarkan bendera squee living. Karena ada suatu segmen di mana yang rakyat pun butuh suatu pikiran lain, rakyat pun butuh suatu pandangan lain dalam suatu hal yang panas. Tiap harinya. Tapi santai gue aja bisa ke-report. Yo! Marah-marah salah, silent treatment salah, standar-standar salah, bersenang-senang salah, santuy pun salah. Semua sini serba salah. Mungkin banyak orang lain lah yang bisa menjelaskan dan menjabarkan lebih rinci tentang apa yang terjadi dan kesimpulan apa yang terjadi gitu ya. Tapi logika simpelnya suatu pembangunan itu ada karena adanya suara. Kalau suaranya pun gak ada, gimana mau bertumbuh? Gimana mau membangun? Kita kan gak mungkin ya nyuruh tukang pakai pantonim gitu. Gak mungkin gitu loh. Gua paham sisi kanan, sisi kiri sebenarnya gua paham gitu. Tapi tolong, solusinya bukan membungkam, tapi meredakan gitu. Dan gue mungkin salah satu contoh yang jadi rakyat yang kata-katanya nyebelin, padahal gue gak apa-ngapain sebenarnya. Cuman mungkin karena ada kata-kata, ya gue udah kaya lur, sebel dong orang pasti digituin. Panas pasti kamu. Jadi mungkin postingan itu yang di-report gitu kan. Tapi apa bedanya sama mereka-mereka itu gitu, yang ngata-ngatain rakyat padahal wakil, yang mungkin kata-kata mereka yang frontal nyeleneh dan kasar itu gak seburuk itu. Mungkin sama seperti gue gitu ya, dengan postingan gue yang gue ngomong gue udah kaya, ya tidak seperti apa yang lu bayangkan juga gitu. Gue gak punya Richard Mille, mobil klasik gak punya, tapi gue ngerasa kaya, so what? Gue udah kaya, emang kenapa? Emang dari zaman batu sampai sekarang ada standarisasi kaya tuh punya duit berapa? Kalau gue punya duit 1 juta kaya ya gimana gue lah? Itu hanya dugaan gue aja. Soalnya sudah jelas ada di email gue, peringatan terakhir seseorang telah melaporkan postingan Anda. Postingan yang mana? Why gitu loh. Yang why? Berawal rame dari why, sekarang ditutup dengan why. Wah ini orang udah kaya nih, udah tutup aja sosmednya. Begitu. Caranya begitu.
kayaknya masih banyak hal urgensi daripada ngebungkam gua dah. Masih banyak hal yang urgensi gitu. Dan sempat LPD, BBGM juga itu di-ban, di-suspend gitu. Seharian dan akhirnya kita coba, akhirnya udah balik lagi. Thank God, BBGM, LPD udah balik lagi. Nanti juga update-update-nya bakal gue infoin ad-nya apa. Kalau Bogor Merch masih tetap, kalau Paradewa jadi Paradewa_ID. Karena lu ngerasa gue udah kaya, jadi dimatikan juga bisnis-bisnis gue gitu. Kan udah kaya gitu. Maksud gue, orang sepicik itu, lu gak pernah mikir apa kayak some shit will happen to you someday, man. Karena lu make a shit for somebody else gitu. Masa gak, fuck lah. Masa lu gak mikir ke situ sih gitu. Ya gue gak tahu, ini mungkin diduga entah mereka atau siapa ya, gue gak tahu lah gitu kan. Ya anonimus itulah gitu ya bro. Udah kenyang gitu ngurusin akun-akun begini tuh gitu. Emang terlalu banyak orang sirik gitu di sana. Emang miskin aja gitu dari mental, adab dan semuanya gitu loh. Public speaking aja gak bisa gitu, gak paham gue. Sekolah gak sih? SD gak sih? SMP gak sih? Kayaknya lebih bagus public speakingnya ketua kelas gua dah. Bro, emosi gua sudah tidak bisa santuy gitu ya. Sudah kesal, marah gitu. Tapi ya ini hanya dugaan-dugaan aja, tidak menuduh. Berkomentar tentang hal yang sedang terjadi di hari Minggu ini ya, di hari Minggu tanggal 31 ini, beritanya masih sama kayak yang kemarin, belum ada gimana-gimana, dan mungkin ada sektor-sektor lain yang bisa lebih menjelaskan kondisi hari ini gitu ya bro. Gue lebih ke curhat aja gitu ya, curhat tentang gue pribadi gitu ya, hal kecil yang kapasitasnya itu ya tidak besar dengan orang-orang itu gitu. Dan mungkin gue ke kalian jujur need help gitu ya. Need help untuk mengembalikan akun gue gitu ya. Ada salah satu cara, jadi untuk orang lain juga bisa untuk membantu gitu dengan cara ini. Kalian bisa tinggal copy paste, gua taruh di description juga, lu report ke Instagram. Caranya ini. Buka kanan atas setting and activity, di bawah chat help, terus udah gitu report problem, terus report problem without checking, include and continue. Habis itu di paste ini tadi bla 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 send. Thank you, your feedback helps make the Instagram better for everyone. Setting, help, report a problem, kopas aja. At least dilihatlah sama IG-nya ya, karena gue udah permanently block ya. Udah bukan suspend lagi. Ya kali aja bisa balik lah, kita coba gitu. Dan after video ini pun ya gue bakal mengupload video-video seperti biasa. Padahal sebenarnya gue Sabtu kemarin tuh harusnya udah open Facebook. Cuman ya pas bangun tidur langsung agak shock gitu kan ya. Darah tinggi naik, kolesterol naik gitu kan. Pitam pun naik gitu, pitam. Jadi ya nanti aja lah gitu. Dan kemarin pun gue gak jadi gigs gitu ya. Gue datang ke acara vape fair, gue gak jadi manggung. Gue malah nyuruh juga ke karyawan-karyawan sana udah pulang aja, gak usah lah gitu. Kondisi lagi kayak gini dan kayaknya kurang lah gitu. Mendingan cabut aja balik udah. Udah nyampe padahal gue ke tempat acaranya gitu. Tapi ya udah disuruh-suruh balik aja sama gue. Dan dari panitianya pun sudah tidak boleh malam-malam juga kan. Jadi ya udahlah kayak gitu. Dan kita sebagai rakyat juga ya at least kita punya perannya masing-masing untuk meredakan anarkisme. Tapi bukan membungkam suara. Ingat itu. Harus meredakan anarkisme, itu harus. Tapi membungkam suara, itu yang tidak boleh. Ya itu aja sih sebenarnya tujuan video gue. See you in the next video bro. Minggu besok kita berharap semua juga stay safe ya, yang di luar rumah sana. Dan kita harus tetap kondusif, tetap santuy. Tapi tidak boleh melarang suara, membungkam suara. Itu gak boleh. Harus lantang sampai semua orang tahu. Itu harus, karena kita harus nunjukin seberapa dewasa kita dan seberapa logis kita. Sebenarnya rakyat itu bukan gak tenang. Rakyat itu selalu tenang. Karena kita selalu siap diajak berbicara. Tapi orang yang tidak mau dengan baik berbicaralah mungkin ada sesuatu yang gak bikin santuy. Itu kalau menurut gue. See you in the next video. Share, like, and subscribe. Peace. Terima kasih Elon Musk karena Twitter sudah dibeli. Jadi Twitter tidak join Meta.